Alhamdulillah Bapak Ibu, kehidupan saya 180 derajat berubah setelah mengenal usaha ini Bapak Ibu sekalian. Yang tadinya ojek online mukanya nggak jelas Bapak Ibu sekalian, tapi alhamdulillah setelah bergabung ke usaha ini agak kelihatan, rupanya udah mulai kelihatan ya. Mulai glowing. Ya, ini gambaran di usaha ini Bapak Ibu sekalian. Saya 5 tahun menjalankan usaha ini, ya dengan berbagai macam tantangan-rintangan ya pastinya ya. Ya nggak mulus begitu aja ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang saya sudah, yang pasti udah punya rumah berikut sertifikatnya, dan sudah punya mobil, dan alhamdulillah saya sudah memberangkatkan keluarga saya umroh 9 orang. Alhamdulillah. Karena lihat hasil akhirnya Pak, prosesnya. Nah, prosesnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Berawal di 2018. Ya. Next Pak. 2018 saya memulai usaha ini Bapak Ibu sekalian di saat saya sedang menjadi ojek online. 2006, 2 tahun saya di ojek online, hasilnya hanya sekedar bertahan hidup. Bahkan next, sebelum ojek online saya pernah dagang mie ayam Bapak Ibu. Kurang lebih 15 tahun dagang usaha mie ayam, dan berakhir punya hutang kurang lebih sekitar 70 juta lah Bapak Ibu di bank. Dan nggak bisa bayar Bapak Ibu sekalian, dan akhirnya bangkrut. Bangkrutnya bukan karena saya nggak dagang makanan bukan dagangan yang enak Bapak Ibu, karena difitnah. Usaha kuliner tuh paling inilah Pak, paling masalah sepi diketawain, rame disirikin Bapak Ibu. Ya saya mau ngomong gini ya, mungkin teman-teman orang dagang makanan pasti ngerasain lah. Ya, saya dulu merintis dari mulai keliling sampai mangkal, dari mulai karyawan 1 sampai punya karyawan 6. Dan saya memberanikan diri pinjam uang di bank karena berpikir buat bayar angsuran bisa lah gitu ya, karena omset saya saat itu bagus Bapak Ibu. Ya sebulan 2 bulan angsuran lancar Bapak Ibu, karena saat itu dagangan saya lagi rame, lagi omsetnya tuh satu hari minimal 300 sampai 500 porsi. Jadi ya nyari uang 1 juta 2 juta keuntungan dapat lah Bapak Ibu. Nah karena merasa mampu itu Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya berani pinjam di bank gitu. Dan pada Allah, karena dulu saya masih termasuk orang yang sombong Bapak Ibu. Saya merasa saya bisa dagangan ramai itu karena kerja keras. Saya kesampingkan yang Maha Kuasa. Saya kesampingkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah saya bisa begini gara-gara saya, kekuatan saya. Dan disitulah Allah menegur saya Bapak Ibu karena kesombongan saya. Dan akhirnya saya difitnah. Ya mungkin cara Allah lah menegur saya Bapak Ibu dengan fitnah itu. Alhamdulillah usaha saya jadi tutup. Jadi fitnah itulah yang membuat usaha saya sepi. Lama-lama omset saya tidak bagus, dan akhirnya besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan, akhirnya bangkrut. Dan bukan hanya bangkrut Bapak Ibu, usaha sampai rumah tangga saya pun berantakan saat ini. Selama 2 tahun itu saya ojek online Bapak Ibu. Nah tadi ojek online, dan 2018 saya dikenalkan usaha ini oleh pelanggan waktu saya dagang mie ayam. Nah ini beliau Pak, mentor saya, tapi wasilahnya Bunda Titin. Ya fotonya nggak ada di sini, beliau biasanya suka ikut. Nah itu pelanggan waktu saya dagang mie ayam. Beliau saat itu nggak ngerti Pak. Ya misalnya dia baru gabung 2 hari Pak, nggak bisa ngejelasin dong. Nah di usaha ini pinter Pak, kita nggak usah pinter-pinter ngejelasin. Udah ajak aja ke mentor kita. Dan beliau pinter Pak, nggak bisa ngejelasin. Saya bilang, Bu, tolong dijelasin Bu. Saya nggak ngerti Bang. Udah nanti aja datang. Saya kenalin sama Pak Hasan Basori. Alhamdulillah setelah dijelasin kurang lebih setengah jam, baru saya mudeng Pak. Oh ternyata bisnis ini punya potensi saya untuk perubahan hidup. Minimal ada celah saya buat bayar hutang. Alhamdulillah saya join Pak dengan modal nekat saat itu. Karena saat itu saya nggak punya uang, orderan lagi sepi, dan saat itu motor saya habis tarik sama leasing, dan saya akhirnya terpaksa mengambil langkah sulit Bapak Ibu, mencari hutangan. Ya mungkin di ruangan ini ada sebagian orang dimudahkan untuk gabung, uangnya ada. Itu enak Pak, kalau kondisi kayak gitu enak. Nah kondisi saya saat itu Pak, mau ngambil keputusan gak punya uang, apalagi sedang banyak hutang. Pikir saya berani gambling Pak. Lagi banyak hutang, harus cari hutangnya lagi. Tapi saya teringat tuh, dulu waktu saya masih kecil suka main di kali, di empang ya, gue suka mandi ya, suka kemasukan air. Nah saya ambil filosofi itu Bapak Ibu. Kalau kemasukan air, cara ngeluarinnya gimana? Tambahin lagi kan? Ini cara yang kolot tapi ampuh Bapak Ibu. Setuju nggak? Siapa yang ngalamin? Saya. Dia suka gupak nih siapa? Artinya Pak, saya pikir-pikir, apa saya harus cari utangan lagi ya? Udah, bismillah nekat. Akhirnya saya cari utangan Pak. Tapi dalam hati saya berharap kepada Allah,
mudah-mudahan langkah keputusan yang sulit ini akan membawa kemudahan-kemudahan saya. Nah, saya baru teringat kata guru ngaji saya, Pak, innamal yusri yusra, innamal yusri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Saya yakin itu Bapak Ibu. Saya yakin ya Allah, mudah-mudahan keputusan yang saya ambil ini membawa kemudahan. Saya gambling Bapak Ibu, karena saat itu saya bilang nggak ada harapan lagi buat bayar utang. Dan saya alhamdulillah dikasih pinjaman sama orang itu amanah terakhir. Jangan sampai mengecewakan orang itu. Dan akhirnya Bapak Ibu, betul ternyata keputusan sulit itu membawa kemudahan-kemudahan buat saya. Setelah saya gabung Bapak Ibu, 5 bulan setelah saya gabung, saya coba mengajak teman-teman seprofesi. Saat itu ada yang gabung, ada yang tidak. Kebanyakan nggak gabungnya Pak. Ya alhamdulillah ada 1 orang, 2 orang nih, yang ujung dan ujung nih. Yang ini nggak gabung nih Pak. Yang ini gabung sekarang udah dapat motor dan dapat mobil. Yang ini gabung sekarang udah dapat motor dan dapat mobil. Bahkan motor ada 3, mobilnya ada 2. Dan dari sinilah alhamdulillah membawa saya omset poin ini kan akumulasi ya. Alhamdulillah next Pak. Di 5 bulan kemudian saya dapat mobil cash pertama saya senilai 150 juta 5 bulan. Nah, tapi mobil yang pertama itu saya nggak ambil mobil. Saya ambil uangnya untuk bayar hutang-hutang saya. Ya, alhamdulillah saat itu saya saking semangatnya Pak, belum pernah seumur umur pegang uang 150 juta. Dulu pernah pinjam uang di bank 75 juta, itu pun harus pulangin Pak tiap bulan. Ini 150 juta melak-melak Pak, istilahnya plak, nggak mikir cicilan lagi. Alhamdulillah Pak, rasa syukur saya akhirnya saya berhenti jadi ojek online. Jadi 5 bulan itu sambil ngojek Pak. Bukan berarti langsung fokus di PTBS, enggak, sambil ngojek saat itu. Ya tantangannya banyak Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang seprofesi saya yang menghina saya di saat saya berjuang Bapak Ibu. Tapi itu saya nggak ambil mentah-mentah Pak, saya proses Pak. Nggak apa-apa, hari ini lu yang menghina kita, mengolok-olok kita. Saya berkeyakinan pada saat itu Pak, suatu saat nanti mereka lah yang menonton saya sukses nanti. Dan itu menjadi kenyataan Bapak Ibu. Alhamdulillah 5 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, tepat 17 bulan, saya dapat lagi 2 mobil sekaligus Bapak Ibu. Jadi Pajero dan mobil Rio. Nah, alhamdulillah setelah dapat mobil kedua ini, saya putuskan untuk merujuk bersama istri saya. Tadi sempat berpisah kurang lebih 2 tahun setengah saya pisah sama istri Pak, gara-gara faktor ekonomi, dan saya luruskan niat karena saya pengen berkah di usaha ini Pak. Ada perempuan yang dulu susahnya bersama saya pengen juga senangnya pun bersama saya Bapak Ibu. Ya, itu membuat ya saya nyari berkahnya Pak. Kalau nyari perempuan yang lebih cantik, lebih montok, lebih bedenok mungkin banyak ya. Tapi yang bisa menerima saya ya apa adanya ya susah gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan keputusan saya mengambil keputusan rujuk sama istri itu membawa berkah Bapak Ibu. Tepat di 4 tahun saya dapat lagi rumah senilai 1 miliar. Dulu rumahnya nggak sebagus ini Bapak Ibu. Sekarang rumah saya di Pamulang di klaster Pak. Di klaster yang buat ukuran saya Pak mewah Pak. Harganya 1 miliar itu buat ukuran saya mewah banget Bapak Ibu. Karena ojek online Pak. Bapak coba searching di ojek online di Google, ada nggak tukang ojek online selain saya yang bisa beli mobil cash, rumah cash tanpa cicilan, tanpa DP? Orang ada? Nggak ada Pak. Orang ada. Kalau jual rumah iya. Kalau jual rumah iya. Iya. Ya, saya bangga Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan bermaksud saya ria sombong, bukan. Tapi ini real bisnis Bapak Ibu. Namanya bisnis itu harus ada yang ditampilkan, harus ada yang disebutkan. Dapat apa selama 5 tahun? Kalau Bapak Ibu saya bilang, Pak Jenal, selama 5 tahun dapat apa aja? Alhamdulillah dapat motor kredit. Kira-kira Bapak Ibu motor motivasi nggak? Saya juga ogah Pak. Saya lagi ngerjain titik ID istri saya Pak. Karena di usaha ini yang Pak Al tadi daftarkan keluarga Pak. Anak saya tadi udah dapat motor Pak. Ini kurang 30 poin lagi dapat mobil yang pertamanya dia. Nah istri saya sudah daftarkan juga, udah dapat motor juga. Ini kurang 9 poin lagi dapat mobil pertamanya dia. Itu belum termasuk ID saya Bapak Ibu. Dan ID saya sendiri Pajero yang ketiga tinggal dikit lagi. Ya, subhanallah Bapak Ibu sekalian, nggak kebayang. Ini saja sudah saya total kurang lebih totalnya udah 4 miliar Bapak Ibu. Selama 5 tahun. Kalau saya hitung-hitung Pak, 4 miliar dibagi 60 bulan, ketemunya per bulan 65 juta per bulan ini. Angka yang sangat besar Bapak Ibu. Angka yang sangat besar dan layak kita perjuangkan. Betul ya Bapak Ibu? Nah, setelah ini Bapak Ibu sekalian bangun rumah, alhamdulillah ada rezeki lagi Bapak Ibu. Saya mau umrohkan, alhamdulillah ada rezeki saat itu 500 juta dari Pajero yang kedua. Saya tidak beli mobil Pajero lagi karena parkirnya udah gak kuat.
Dan saya sepakat sama istri, sama anak-anak, sama mertua, sama orang tua, kita umroh berjamaah satu keluarga Bapak Ibu. Saya ngajak 9 keluarga saya Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ada sisa sedikit, waktu itu masih sisa 100 juta. Yuk kita jalan-jalan yuk, kita kan belum pernah jalan-jalan honeymoon. Kita jalan-jalan ke Turki Bapak Ibu. Ya, ngerasain Pak salju dinginnya seperti apa? Yang minus kurang lebih minus 10 derajat Pak. Dan alhamdulillah kemarin di tanggal 9 Januari Desember ya jalan-jalan lagi ke Cina bersama istri juga. Next, Pak, ada nggak fotonya? Nah ini ke Cina Pak, udah kayak orang Cina ya beneran ya? Cina Tangerang. Dan yang unik waktu itu saya pakai jaket Gojek, lupa ditampilin di fotonya ya. Saya mengenang masa lalu ojek online Pak, saya bawa ke Cina Bapak Ibu. Aduh, udah lah, ceritanya sampai situ ya Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan cerita saya ini buat Bapak Ibu termotivasi ya. Ya saya hanya tukang ojek Pak, saya nggak hebat-hebat amat seperti Bapak Ibu. Cuma saya menang konsisten, menang sabar aja. Satu Pak, saya memiliki impian. Impian saya Pak, ingin memutuskan rantai kemiskinan di keluarga saya. Ternyata orang miskin tuh gak enak Bapak Ibu. Ya, saya bisa bersemangat gini karena Pak, di keluarga saya Pak, itu keluarga yang paling miskin di antara kakak cang-cang yang lain. Cuma emas saya Pak yang dikucilkan di keluarga, yang nggak punya mobil cuma emas saya doang. Alhamdulillah di keturunan saya, alhamdulillah Allah izinkan saya mengangkat derajat keluarga saya Bapak Ibu.